sama ownernya Mini Coffee Bar, Dimas Kurniawan. Ini sahabat aku sendiri dari SMA. Oke, ini yang buat aku penasaran banget, kenapa sih mendirikan sebuah kedai kopi Mini Coffee Bar ini? Jadi mungkin flashback 6 tahun yang lalu waktu masih kuliah. Jadi berdasarkan keresahan sih, jadi keresahan saat pulang dari Surabaya terus ke desa itu belum ada tempat yang bisa menikmati kopi itu sampai larut malam. Oh, jadi di daerah sini memang belum ada warkop ya, kalau di kampung saya itu namanya warkop gitu ya. Warkop ya. Oh gitu. Jadi ini didirikan berapa tahun yang lalu? Berdirinya itu sekitar 14 sampai 15 bulan yang lalu lah. Setahun lebih ya? Sudah masuk 1 tahun lebih. Anniversary 1 tahun kemarin itu bulan Juni tanggal 20. Waktu awal-awal pandemi, setelah, boleh cerita sedikit ya? Jadi saat pandemi itu kedai terpaksa meliburkan aktivitas menyeduh dan tim harus libur karena di desa kami itu ada karantina wilayah. Jadi 1 bulan itu libur lah. Padahal beberapa hari kemudiannya itu kedai itu anniversary ke pertama bulan Juli itu. Jadi niatnya anniversary itu emang benar-benar syukuran sederhana. Ya waktu itu kita bagi-bagi es kopi susu gratis itu ke semua pengunjung, terus diakhiri sama potongan tumpeng gitu. Tapi itu nggak menghalangi ini ya kegiatan sosial itu tadi. Ya, tetap berjalan anniversary-nya. Cuma ada kendala, ada karantina. Ya itu waktu awal-awal pandemi. Lah yang saya takutkan kan orang bakal gak bisa datang ke sini karena masih takut kan sama pandemi itu ya, kontak sama orang. Dan ternyata satu tempat ini yang awalnya mungkin kapasitas 35 sampai 40 orang yang datang terhitung dari es kopi susu yang keluar itu mencapai 80 cup lebih. Wih, berarti pandemi juga membawa berkah ya guys. Tapi emang untuk itu sih kita emang benar-benar nggak ada penjualan ya Mbak Aruba ya. Jadi benar-benar kita syukuran bagi-bagi es kopi susu gratis sambil temu kangen juga sama pelanggan kita. Setelah 1 bulan nggak ketemu karena di desa kami itu ada karantina wilayah gitu. Oke, iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa memilih nama Mini Coffee Bar? Oke, jadi cerita sedikit juga ya. Mini itu sebenarnya dari nama mobil. Mini Cooper. Mini Cooper, Morris Mini. Kebetulan saya waktu itu mengkoleksi, bukan mobil aslinya tapi ya. Jadi sebelum bikin kedai kopi ini, saya malah jualan Hot Wheel, jualan diecast. Lah, jadi saya jualan diecast itu sambil saya dampingin makanan dan minuman. Jadi pengunjung pertama saya di sini dulu itu bahkan anak kecil-kecil. Anak-anak ya? Anak-anak. Lah, ternyata ibu saya sendiri itu mencetuskan kenapa namanya nggak kedai mini aja gitu. Soalnya pengunjungnya itu anak kecil. Jadi ya mungkin itu doa juga dari ibu saya, sama ternyata mini itu juga koleksi pribadi saya gitu. Gitulah kira-kira ceritanya. Oke, setahu saya kamu ini kan lulusan akademi keperawatan ya? Iya. Kenapa kok batu loncatannya ke bisnis perkopian? Lah, jadi simpelnya dulu itu gini, saya pengennya itu kerja yang nggak jauh dari orang tua gitu.
kan orang tua saya itu ayah saya kerja di Bali. Jadi waktu kuliah saya kuliah di Surabaya lah, ibu saya sendiri tinggal di Gempol Pasuruan ini. Jadi kita bertiga itu hidupnya pisah-pisah. Long distance ya. Hidupnya pisah-pisah. Jadi ya saya pengennya itu kerja yang bisa deket sama rumah, jadi biar bisa ketemu sama orang tua gitu. Oh, mulia sekali berarti tujuannya gitu guys. Ya kurang lebihnya begitu. Jadi ada kepikiran untuk berbisnis, untuk mendekati orang tua juga. Bukalah kedai kopi tadi guys, karena juga kan mikirnya di sini belum ada tempat kopi, tempat apa nongkrong gitu. Jadi dia berpikirnya kenapa nggak bisnis aja gitu. Iya, kenapa nggak usah di gitu, dekat rumah juga. Jadi ini sebelahan gitu guys, berhadapan sama rumahnya. Ya. Terus waktu kuliah juga itu entah apa ya, entah emang sudah direncanakan apa emang sudah mungkin sudah jalannya. Jadi saya waktu kuliah itu mengambil skripsi judulnya hubungan konsumsi kopi sama kejadian hipertensi gitu. Oh. Jadi di situ ada variabel kopi dan variabel hipertensi. Sedangkan variabel kopinya kan ya mungkin jadi pekerjaan saya sekarang. Kalau variabel hipertensinya sesuai jurusan kuliah saya gitu. Oh, jadi relevan loh guys. Masih dipaksa dihubung-hubungkan. Iya, masih nyambung gitu loh. Dia perawat, terus berarti ini memang suka kopi ya? Iya. Emang benar-benar ya bisa menikmati kopi. Jadi kalau untuk masalah harga, dengan kopi seenak ini loh guys. Jadi aku biasanya tuh beli kopi kayak gini kan harganya di atas 50.000 deh kayaknya ya. Kalau brand-brand besar bisa. Iya sih, tapi memang harganya segitu. Kalau di sini berapa harganya? Kalau di sini untuk seduhan manual itu kita ada kopi tubruk itu mulai harga 6.000. Itu yang kopi digiling terus dituangin air panas, namanya kopi tubruk harganya 6.000. Tapi kalau sudah es gini, ini kan es Cokoreo, ini minion. Kalau minion ini namanya 12.000. Jadi harganya itu mulai dari 6.000 sampai 12.000. Jadi paling mahal 12.000. 12.000 ini minion. Wow, murah banget tuh guys. Bener, ini rasanya enak banget kalau aku ya beli di mall-mall kan. Kalian tahu ya kalau harganya ya paling murah mungkin sekitar 25.000 ya, kalau di kedai-kedai kecil gitu. Ya, jadi gini sih, mungkin apa ya, orang yang melakukan usaha sejenis ini biasanya emang kontrak tempat, terus apa ya, mesinnya itu yang sudah canggih. Mungkin oke lah, masih bisa dengan harga segitu lah. Sedangkan mini coffee bar ini tuh tempatnya emang benar-benar punya sendiri, jadi tanpa biaya sewa. Terus alat yang kami gunakan itu benar-benar bisa meminimalkan kosnya itu tadi. Jadi harga jualnya pun bisa menentukan sama lingkungan lah. Jadi saya sih pengennya itu ya, saya ini bikin tempat di desa, sebisa mungkin orang desa bisa menikmati gitu. Jadi pasar yang saya ambil itu sebenarnya orang sini-sini aja lah gitu, nggak usah jauh-jauh gitu loh. Tapi kalau ada orang sampai ke sini kan emang butuh waktu juga, butuh tenaga, terus ya jauh juga loh dari jalan raya. Jadi ya mungkin ya inilah ucapan selamat datang di desa kami gitu, dengan suasana seperti ini tapi dengan kualitas atau rasa yang seperti ini gitu. Nggak kalah dari kopi di mall-mall guys gitu. Ya, kurang. Kalau untuk kopi yang sering banget dipesan sama pengunjung di sini yang mana? Kalau di sini tuh kita punya
best seller ya namanya dia. Jadi untuk non coffee-nya itu kita punya Chocoreo. Jadi Chocoreo itu coklat dengan topping Oreo. Kalau untuk es kopi susunya itu kita ada mini OG. Jadi mini OG itu es kopi susu original. Jadi di situ benar-benar bertemunya susu, kopi sama simple sirup. Simple sirup itu gula cair. Jadi kita di situ emang kepingin ngeluarin karakteristik kopinya. Jadi kita menggunakan simple sirup. Untuk kedai kopi biasanya kan yang aku lihat sih langsung di ini ya diracik gitu. Kenapa ini konsepnya kamu punya dari bahan mentah, maksudnya bahan kopi biji gitu sampai proses jadi kayak gini dan di show ke pengunjung gitu. Iya. Jadi ada seni meracik kopinya di situ, mulai biji, terus digiling, diekstrak menggunakan manual espresso, dicampur susu. Jadi pengunjung itu ada daya tariknya sendiri. Ada daya tariknya sendiri kan. Apalagi tempat kita emang bener-bener akses ke sininya agak susah kan ya. Jadi nggak mungkin orang jauh-jauh ke sini itu menikmati kopi yang instan gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi harus ada nilai lebihnya lah gitu. Oke, jadi entertaining juga ya, menghibur ya pengunjung. Iya, jadi pengunjung itu bisa melihat prosesnya. Jadi ya mungkin itulah daya tariknya. Sebelum kita tutup video ini, ada nggak pesan-pesan buat kaum milenial yang nonton video ini? Jadi untuk pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin memulai usaha itu, entah kalian backgroundnya seperti apa atau punya kesempatan kuliah atau apa, kehidupan sebenarnya itu akan terlihat setelah kita lulus kuliah atau lulus sekolah gitu loh. Jadi kalau untuk saya yang sebelumnya dikasih kesempatan kuliah, mungkin setiap masalah yang ada di usaha atau tingkat kebosanan itu kita lebih enjoy di situ karena kita menjalankan passion kita gitu loh. Jadi kalau misalnya ada setiap masalah di usaha, di bidang usahanya itu lebih siap untuk menghadapi gitu. Dan tetap enjoy karena memang passion kita di situ. Jadi mungkin mental kita harus disiapkan dulu. Jadi jangan takutlah untuk memulai gitu. Kalau ya saya dulu mungkin lulusan S1 terus jualan mainan, ya kita nggak tahu kalau sekarang malah kita punya kedai kopi. Jadi mungkin entah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita akan jadi apa itu ya kita tidak tahu juga gitu. Kita harus nikmati prosesnya karena kan kehidupan juga nggak instan ya. Ada step-step yang harus kita lalui. Kita juga terus belajar ke semua orang. Setiap pertemuan gini kita jadikan pelajaran iya, gitu. Benar banget. Banyak banget informasi yang kita gali ini tadi ya guys. Jadi mulai dari awal kenapa memilih punya bisnis perkopian, terus dari prosesnya juga tadi udah kita lihat, tadi kita tampilkan. Sangat menarik banget perbincangan kita kali ini. Oke, kita tutup dulu video dari aku kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah aku mau review apa lagi. Thank you banget juga Mas Dimas udah nemenin aku di sini. Ya, terima kasih. Bener enak banget loh kopinya. Jadi kalian jangan lupa mampir di sini ya kalau misalnya arah ke Gempol atau arah ke Malang. Langsung aja lihat Instagram kita minicoffee.bar. @minicoffee.bar. Di situ juga ada kok maps, kalau kesusahan nyari tempat kita bisa langsung lihat di Google Maps, langsung ketemu.
Kalau misalnya Gojek bisa? GoFood? GoFood bisa banget. Oke. Bisa. Ya, kita sudah ada fitur GoFood, jadi bisa menjangkau agak jauh dari tempat kita. Nah, buat kalian yang kerepotan kalau misalnya kesini bisa pesen juga di GoFood guys. Ya. Oke, makasih banget ya yang udah nonton. See you, bye bye.